Teknik penskoran. A. Ranah pengetahuan. Nomor 1. Menentukan skor pada soal esai. Tes berbentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Ciri-ciri pertanyaannya didahului dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan sebagainya. 2. Menentukan skor pada soal objektif. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Yang B yaitu ranah keterampilan. Salah satu instrumen yang sering digunakan untuk menilai hasil belajar keterampilan adalah rubrik. Teknik pemberian skor dengan rubrik adalah dengan menulis skor pada setiap indikator kemampuan sesuai dengan yang dapat ditampilkan oleh peserta didik. Kemudian skor di setiap aspek tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan skor total dari masing-masing peserta didik. Yang C yaitu ranah sikap. Pada hasil belajar afektif, instrumen yang digunakan adalah berupa skala penilaian dan pedoman pengamatan. Pada umumnya, skala penilaian tersebut menggunakan skala Likert dengan rentangan 3, 4, atau 5 yang kemudian ditafsirkan menggunakan kategori verbal seperti sangat tinggi, tinggi, cukup, rendah, dan sangat rendah atau dengan menggunakan sangat baik, baik, sedang, kurang, dan juga sangat kurang. Ada 3 teknik penskoran untuk mengoreksi respons siswa. Pada tiap teknik penskoran memiliki aturan yang berbeda, sehingga akan mempengaruhi cara siswa menjawab pertanyaan. Berikut adalah 3 jenis teknik penskoran. Yang pertama yaitu skor konvensional. Skor konvensional adalah jumlah butir yang dijawab benar. Perhitungan skor dengan cara konvensional adalah menjumlah seluruh respon siswa pada satu tes. Yang kedua, skor penalti. Teknik penskoran penalti adalah penskoran yang mengurangi skor total jawaban benar dengan jumlah jawaban yang salah. Yang ketiga yaitu skor kompensasi. Skor kompensasi adalah cara penskoran yang memberi tambahan skor sesuai dengan jumlah butir yang tidak dijawab dibagi dengan jumlah pilihan yang dijawab. Konversi skor. A. Menghitung skor terendah. Skor terendah diperoleh dengan mengalihkan skor terendah dari masing-masing indikator. Contohnya, pada skor terendah adalah 1 atau sangat kurang. Indikator yang dinilai adalah sejumlah 12. Jadi, skor terendah adalah 1 kali 12. Yang B. Menghitung skor tertinggi. Skor tertinggi diperoleh dengan mengalihkan skor tertinggi masing-masing indikator. Contohnya, skor tertinggi 5 atau selalu konsisten. Indikator yang dinilai adalah 12 berdasarkan contoh. Jadi, skor tertinggi adalah 5 dikali 12 sama dengan 60. Yang C. Menghitung selisih skors. Selisih skors diperoleh dari skor tertinggi dikurangi dengan skor terendah. Jadi, selisih skor adalah 60 dikurangi 12 sama dengan 48. D. Menentukan jumlah kategori. Jumlah kategori ini sebaiknya sebanding dengan pedoman penskoran awal. Dalam contoh tersebut, jumlah kategori ada 5. Sangat kurang, kurang konsisten, mulai konsisten, konsisten, dan selalu konsisten. Oleh karena itu, jumlah kategori di sini sama dengan kategori tersebut. Menentukan rentangan kategori. Rumus yang digunakan untuk menentukan rentangan kategori yaitu rentangan sama dengan skor tertinggi dikurangi skor terendah dibagi banyaknya kategori. Skor yang diperoleh sama dengan 60 kurangi 12 bagi 5 sama dengan 9,16. Pengolahan data hasil tes. Yang pertama yaitu pendekatan penilaian acuan normatif atau biasa disebut PAN. Yang kedua penilaian acuan patokan PAP. Nah, kesimpulan dari pemaparan singkat di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penilaian acuan patokan adalah penilaian yang mengacu kepada tujuan instruksional atau untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik terhadap perilaku yang terdapat dalam tujuan instruksional khusus tersebut.
Yang ketiga, adapun perbedaan dari kedua penilaian tersebut antara lain, penilaian acuan norma biasanya mengukur sejumlah besar perilaku khusus dengan sedikit butir tes untuk setiap perilaku. Penilaian acuan patokan biasanya mengukur perilaku khusus dalam jumlah yang terbatas dengan banyak butir tes untuk setiap perilaku. Penilaian acuan norma menekankan perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkat pencapaian belajar secara relatif. Penilaian acuan patokan menekankan penjelasan tentang apa perilaku yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan oleh setiap peserta tes. Penilaian acuan norma lebih mementingkan butir-butir tes yang mempunyai tingkat kesulitan sedang dan biasanya membuang tes yang terlalu mudah ataupun terlalu sulit. Dalam penilaian acuan patokan mementingkan butir-butir tes yang relevan dengan perilaku yang akan diukur tanpa peduli dengan tingkat kesulitannya. Penilaian acuan norma digunakan terutama untuk survei, dan penilaian acuan patokan biasanya digunakan terutama untuk penguasaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.